mengganggu kinerja individu, kehidupan keluarga, dan gangguan sosial. Rasio wanita dan laki-laki adalah kira-kira 2:1 usia onset sukar untuk ditemukan, karena sebagian besar pasien melaporkan bahwa mereka mengalami kecemasan selama yang dapat mereka ingat. Pasien biasanya datang untuk mendapatkan perawatan dokter pada usia 20 tahunan, walaupun kontak pertama dengan klinis dapat terjadi pada hampir setiap usia. Hanya sepertigaan pasien yang menderita gangguan kecemasan umumnya mencari pengobatan. Banyak pasien pergi ke dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter spesialis kardiologis, spesialis paru-paru, atau dokter spesialis lainnya untuk mencari pengobatan. Definisi gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan umum atau yang bisa disebut GAD, Generalized Anxiety Disorder, merupakan salah satu gangguan kecemasan yang dapat ditandai dengan adanya perasaan cemas yang berlebihan. Kecemasan ini biasanya terjadi karena penderita terlalu mengkhawatirkan hal yang terjadi di waktu yang akan datang. Kecemasan ini sangat sulit, bahkan tidak dapat dikendalikan. Pendeteksian dini terhadap gangguan kecemasan umum dapat diprediksi oleh suatu sistem dengan menggunakan algoritma C5.0, sebuah sistem pada yang digunakan untuk membangun sebuah aturan keutusan atau rel yang dapat digunakan untuk mendiagnosisi atau memprediksi gangguan kecemasan umum. Algoritma dapat mengatasi permasalahan secara berstruktur dengan membentuk sebuah pohon keputusan atau desain tren dengan memulai beberapa tahap, yaitu memilih atribut sebagai akar atau root, membuat cabang untuk masing-masing data pada setiap atribut, membagi kasus ke dalam cabang pemangkasan cabang dan mengeluarkan proses pada masing-masing cabang hingga seluruh kasus pada cabang dapat menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan mendiagnosis gangguan kecemasan umum. Pohon keputusan yang terbentuk dari sistem ini memiliki nilai akurasi sebesar 95%. Nilai akurasi tersebut dapat berubah sesuai dengan pemilihan data uji dan data latih, karena ada setiap data akan menghasilkan aturan atau pohon keputusan yang berbeda-beda. Kecemasan adalah suatu keadaan neurotik atau disertai dengan perubahan interfisiologis yang berimplikasi pada gerakan ekstrem. Ia adalah ketakutan atas sesuatu yang tidak ketahuan atau bahaya yang tidak bisa diprediksi. Kecemasan memiliki tingkat-tingkatnya, yakni normal dan menyimpan. Kecemasan yang menyimpang adalah kecemasan tidak masuk akal dan selalu menghantui seseorang serta ia tidak mengalami penyebabnya. Sedangkan kecemasan pada ambang normal adalah kecemasan yang tidak bisa dipahami sebabnya sehingga individu mampu merespon suatu stimulus yang ada dan juga bisa menghilangkan kecemasan itu dengan menghilangkan penyebabnya. Pada umumnya, kecemasan berdampak positif dalam kehidupan manusia karena mampu mengeluarkan kekuatan kognitif atau motorik untuk dapat memberikan respon yang sesuai sehingga sumber kecemasan dapat dihilangkan. Kecemasan pada seseorang harus segera ditangani sebelum pengidapnya mengalami kecemasan yang berlebihan. Macam gangguan kecemasan. Ada beberapa macam-macam gangguan kecemasan. Yang pertama, Generalized Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan umum. Jika kamu melihat gangguan kecemasan umum, kamu mungkin akan mengalami kekhawatiran berlebihan atau sulit dikendalikan. Kekhawatiran ini seringkali berbentuk perenungan atau menghabiskan waktu secara berlebihan untuk memikirkan atau merenungkan berbagai peristiwa di masa depan. Dengan demikian, gangguan kecemasan umum kemungkinan akan mengalami kekhawatiran hampir setiap hari dan setidaknya selama 6 bulan terakhir. 2. Gangguan kecemasan sosial atau fobia. Gangguan kecemasan sosial yang juga disebut sebagai fobia sosial adalah kekuatan akan memperlakukan, dihina atau dikritik di tempat umum seperti sekolah atau tempat kerja.
Kamu mungkin kesulitan berbicara dengan orang lain atau berada dalam kelompok besar yang dengan kecemasan ini sering menghindari tempat atau situasi yang memicu fobia. Yang ketiga, gangguan panik. Gangguan panik ditandai dengan serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Jika sering terjadi tanpa peringatan atau mengakibatkan gejala fisik seperti nyeri dada, sesak nafas, berkeringat, gemetaran, pusing. Kamu akan mengalami gangguan ini, mungkin juga akan merasakan tersaingi dan dari kenyataan atau merasakan malapetaka yang akan datang. Secara umum, serangan berlangsung kurang dari 20 menit. Yang keempat, fobia. Fobia spesifik melibatkan kekuatan yang tidak rasional, berlebihan terhadap tempat, situasi, atau objek. Beberapa fobia yang belum umum meliputi arachnofobia atau takut ketinggian, takut akan ruang sempit, takut akan terbang, takut akan darah, takut akan jarum, takut akan air. Yang kelima, gangguan kecemasan perpisahan. Gangguan kecemasan perpisahan paling sering diagnosis pada anak-anak, terutama anak kecil. Namun, orang dewasa juga dapat mengalami jenis kecemasan ini jika mereka sangat takut akan sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang dalam hidup mereka. Pada anak-anak, ketakutan, panik, khawatir, cemas muncul saat mereka mempersiapkan diri orang tua atau orang yang dicintai. Orang dewasa mungkin sangat takut dan khawatir tentang sesuatu yang tragis terjadi pada anggota keluarga atau orang yang dicintai, bahkan saat mereka bersama. Agorafobia sering terjadi sebagai respon terhadap serangan panik. Jika kamu menderita agorafobia, kamu akan merasa sangat takut atau cemas karena serangan panik atau ketakutan bahwa sesuatu yang buruk dapat terjadi di tempat tertentu atau biasa di luar rumah. Kecemasan ini membuat kamu membatasi diri di rumah untuk mencegah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Yang ketujuh, jenis kecemasan lainnya. Manual diagnostis atau statistik gangguan mental edisi yang kelima juga mencantum jenis kecemasan lain yang kurang umum, termasuk mutisme selektif, gangguan kecemasan yang diinduksi zat atau obat, gangguan kecemasan karena kondisi medis lainnya. Itu saja materi dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.